Hai, kembali lagi dengan kita G Games. Kali ini kita bakal lanjut sebuah tutorial dari AR, yaitu dalam cara memainkan sound terhadap tracker yang berbeda. Jadi ini bukan untuk musik background. Ini hanya seperti sound effect maupun voice over. Nah, tetapi jika kalian menggunakan voice over, kalian harus membuat voice over itu mengikuti mengikuti namanya animasi. Di sini ini kan aku menggunakan musiknya, jadi aku tidak bisa memberi contoh kalian saat menggunakan looping. Kalau kalian waktunya tidak sama, loopingnya bakal tidak rapi seperti itu. Jadi kita ke arah 3D asset. Kalian lihat di bagian idle animation, ini ada length, atasnya loop time, itu ada length. Nah, ini adalah lamanya dari animasi kalian, 3,6 detik. Jika kalian ingin buat voice over itu kayak omongan ya yang direkam apa ya dubbing dubbing nah dubbing 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 untuk objek yang kalian munculkan saat tracker yang kedetek. Jika ingin melakukan looping dengan rapi, itu kalian harus buat voice over ataupun dubbingnya memiliki waktu yang sama dengan animasi. Ini 3,6 berarti kalian harus membuat dubbingnya sama. Pokoknya ini sebenarnya agak tricky ya tutorialnya ya. Kalian harus menyesuaikannya sendiri gitu loh. Jika kalian membutuhkan looping yang rapi, kalian harus membuat animasi dan soundnya itu sama. Karena basicnya dari sound manager kalian bisa langsung looping. Jadi waktu soundnya habis dia looping sendiri, dan animasi tentu saja kita udah bikin dia menjadi animasi looping, loop time loh. Dia udah kita loop juga. Nah, jadi kalian tidak perlu implementasi script untuk play lagi gitu. Jadi tinggal loop waktu ke tracker. Waktu dia udah nggak ke tracker, dia bakalan berhenti. Seperti itu. Tapi jika hanya untuk memainkan sound sesaat, seperti sound effect ataupun apapun itu, tentu saja kalian tidak perlu mencentang loop. Gak mungkin dong efek kayak duar gitu kan, kayak objek yang muncul suaranya duar di loop, duar 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 duar, tidak mungkin. Tapi itu juga tergantung dari kalian ya, implementasi tutorialnya seperti apa. Oke, langsung saja kita ke arah musik. Aku udah ada dua sound yang berbeda. Di sini udah ada sound manager, saya hanya bikin kosongan, create empty. Kalian ganti namanya, terserah kalian, terus kalian tambah audio source. Di sini tadi awalnya itu apa ya, lupa aku reset. Oh ya, play on wake itu centang. Kalian uncentang, karena ini kosongan jadi nggak usah diisi. Nanti kita isi saat dia nge-tracker apa, objek apa yang dia tracker, baru dia masukkan audionya sesuai trackernya, sesuai objeknya. Karena di sini kalian lihat musiknya tinggi-tinggi, saya kurangin suaranya sekarang jadi sekitar 0,2. Ini tidak usah diikutin, tidak apa-apa. Jika suara kalian memang cukup, karena aku kecilin karena takutnya nanti suara omongan saya ketutup gitu loh, ketelen. Oke, langsung saja kita bikin di satu script aja ya mungkin ya. Jika kalian ingin buat script yang berbeda itu juga nggak masalah. Tapi kita bikin satu script aja. Sebenarnya sistemnya sama seperti tutorial sebelumnya, yaitu adalah yang menambahkan deskripsi. Kita bakal ngecek namanya. Oke, sekarang kita bikin musik ya. Play some song. Oke. Di sini kita perlu namanya audio source, public audio source. Audio behavior. Audio source. Audio source. Audio default aja. Audio default, terus kita butuh audio clip. Nah, audio clip kita array karena kita bakal masukin semua sound-sound yang kalian ingin munculkan. Audio clips object. Oke. Setelah itu kita perlu, misalnya kalian tidak mengikuti dari deskripsi ya. Dari deskripsi tutorial sebelumnya, kita bakal bikin baru aja, nggak apa-apa walaupun ini nanti sama sebenarnya fungsinya. Kita bikin baru. Public game object, kita array karena kita bakal memasukkan game object child-nya ke dalam sini, dan kita cek waktu ada di bagian. Oh iya ya, kalian harus ngikutin dari sini ya. Dari awal ya. Kita lanjutkan ini untuk child object. Saya bedakan namanya. Object child. Bentar, ini audio default, ini audio clips, ini object child buat ngecek name-nya.
Kita juga perlu ini index sprite. Berarti kita integer index sound. Oke. Oke, setelah itu kalian udah lihat. Kalian harus bikin dulu yang namanya ini public void target font. Jika kalian langsung ngikutin dari sini, kalian harus ngikutin ini dulu. Kalian bikin ini public void target font. Game objek AR, objek aktif. Oh ya, ini kalian buat. Ini kalian bikin dulu di atas semua scriptnya di atas. Kalian bikin ini. Oke, kalian bikin ini. Terus ini objek aktif sama dengan objek AR ini. Udah, ini digunakan untuk semuanya. Jika kalian nggak ikutin indikator ini juga, ini cuekin sampai sini, ini cuekin. Ini udah saya tandain, ini indikator dan ini yang oke. Setelah itu kalian bikin public target font. Ini cuekin, ini cuekin, indikator ini 2 baris, ini cuekin. Kalian cukup ini objek aktif sama dengan 0, oke? Udah belum? Kalau kalian udah, berarti kita langsung saja kita bikin. Apply sound. Caranya sama seperti yang ada di tutorial sebelumnya, yaitu ada untuk deskripsi kita harus cek dulu namanya dulu sama apa tidak. Kita cek dari karena namanya beda. Di sini kita bakal menggunakan object child dot length if index game object child game object bukan karena kita bukan game object, kita object child array dot name sama dengan object aktif dot name langsung. Nah, jika sama namanya, kita ambil indeksnya, indeks untuk sound itu sama dengan i. Terus kita break. Setelah kita break, kita udah dapat indeks soundnya. Langsung kita play. Audio source dulu. Audio source kita gunakan audio default .clip sama dengan kita isi dulu lagunya dengan apa? Kita tadi ada di clip ya. Audio clips object array. Nah, ini array kita bakal menggunakan index sound titik koma. Dia udah keisi. Setelah itu kita apply. Langsung saja audio default play. Dia langsung play. Jika target tidak ada, kita harus stop. Ini berarti apa? Untuk audio play sound aja. Jangan stop play, stop sound. Nah, kalau atas play, yang bawah stop, oke. Kalau ini langsung saja audio default stop. Nah, cukup seperti ini. Jadi kalian langsung nggak perlu ngosongin dulu. Nanti waktu ada yang baru, kita baru langsung cek cek lagi indeksnya. Baru kita isi pakai klipnya, baru play. Oke, kita contohin langsung. Kita kembali ke Unity. Kita ada audio default. Kita drag dari audio source ini. Udah di drag. Audio clips kita ada 2. Jika ngikutin ya, tentu saja objek sama audio kalian harus sama. Banyaknya berapa? Yang A di atas, yang B yang 2 ya. Yang satu biar kelihatan bedanya. Objek child kita juga butuh 2. Ini child dari yang kita bikin, idle sama idle red. Oke. Udah. Di game aku mute kan? Oke. Script udah semua. Sound manager udah semua, sound udah kecil. Oke, langsung saja kita play. Aku cari gambarnya dulu di galeri. Kok botak? Buang balak. Oke, langsung saja. Jadi di sini kita bakal lihat. Dengeran nggak? Oke, dengeran ya desktopku ya. Bentar. Harus matiin lagu berarti aku. Dengeran? Tuk. Nih.
Objek 1 kelihatan kan ada tulisannya. Sekarang objek 2. Tuh, lagunya ganti. Lagunya ganti kan? Lagunya ganti, kita keluar, dia stop, kita ganti lagi. Tuh, objek 1 dan lagunya udah ganti juga. Oke, sepertinya semua aman ya. Gimana? Nah, untuk looping itu tergantung dari kalian ini digunakan apa. Jika kalian membutuhkan yang namanya apa ya? Looping untuk voice over atau dubbing, kalian harus menyesuaikan dengan animasi terlebih dahulu. Itu sedikit trigger. Bukan sedikit trigger ya, malahan tricky karena kalian harus menyiapkan animasi dan voice over ataupun dubbing dengan durasi yang sama. Nah, setelah itu kalian langsung saja play, bukan play ya. Di bagian sound manager kalian loop, udah seperti itu aja bedanya. Nah, tapi hanya kalau di tutorial yang saya ini mainkan ini hanya untuk sekali play sound effect tertentu. Jadi ini waktu animasinya kalau kalian juga butuh loop, tentu saja kalian harus centang loop. Tapi kalau tidak ya nggak usah, nggak apa-apa, bebas. Jika kalian ingin musik yang ke loop nggak apa-apa, kalau nggak yang enggak. Tapi untuk musik background seharusnya jangan seperti ini. Ini hanya untuk memainkan sebuah sound yang berbeda menurut dari trackernya. Oke. Mungkin segitu dulu dari kita. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga membantu videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian. Bantu kita mencapai 1000 subscriber agar channel ini kedepannya semakin membaik tentunya. Sekali lagi terima kasih dan see you.